Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi MPLS, yaitu mengenai masalah sekolah ramah anak. Dalam penentuan sekolah ramah anak di setiap sekolah itu ada 3 komponen. Yang pertama ada definisi, prinsip, dan juga ada komponen-komponen yang lain yang harus kalian pahami dan kalian ikuti. Karena sekolah ramah anak ini sudah digaungkan karena menyangkut masalah karakteristik dari sekolah itu sendiri. Adapun definisi dari sekolah ramah anak yaitu pendidikan yang formal, non formal, informal, yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya, lingkungan hidup, dan juga menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, terutama ini mengenai masalah perencanaan kebijakan dan pembelajaran. Untuk itu, dari definisi tersebut, anak sekalian, jadi sekolah yang ramah anak itu adalah sekolah yang nyaman buat anak seluruhnya. Di sekolah tidak ada lagi diskriminasi, bentuk kekerasan apapun yang sifatnya merugikan anak, khususnya para siswa. Itu di masalahnya ada di prinsip, yaitu prinsip dari non diskriminasi. Lalu ada juga prinsip lain mengenai masalah kepentingan terbaik bagi anak, dan yang berikutnya mengenai masalah hidup, dari kelangsungan hidup dan perkembangan anak di sekolah. Itu yang penghormatan terhadap pandangan anak dan hak-hak anak. Prinsip berikutnya pengelolaan yang baik, dan yang berikutnya untuk sekalian mengenai masalah ini ada non diskriminasi. Itu prinsip sekolah ramah anak, menjamin kesempatan untuk setiap anak menikmati haknya, menikmati haknya berdasarkan disabilitas, gender, suku, bangsa, agama, dan latar belakang orang tua. Nah, itu dari beberapa prinsip yang harus kalian pahami. Yang berikutnya kepentingan anak yang terbaik bagi anak. Prinsip sekolah ramah anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan yang utama dalam pengambilan keputusan, tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang berikutnya mengenai masalah hidup dan kelangsungan hidup, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak, menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Dan yang berikutnya mengenai masalah prinsip anak itu penghormatan terhadap pandangan anak, mencakup penghormatan atas hak anak, mengekspresikan pandangan dalam segala hal dan mempengaruhi anak di lingkungan sekolahnya. Prinsip berikutnya yaitu mengenai masalah pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, keterbukaan informasi dari guru kepada anak dan juga anak kepada guru, dan juga supervisi hukum di satuan pendidikan. Nah, berikutnya yaitu masalah komponen. Komponen dari sekolah ramah anak ini adalah kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah, proses pembelajaran yang ramah. Yang ketiga, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih tentang hak-hak anak, yaitu menyangkut masalah sekolah ramah anak. Sarana dan prasarana. Yang berikutnya mengenai masalah partisipasi anak dan juga partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga adalah alumni. Komponen yang pertama yaitu kebijakan dari sekolah ramah anak memiliki kebijakan anti kekerasan, melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap anak, melakukan upaya pencegah peserta didik putus sekolah, memiliki komitmen mewujudkan kawasan bebas dari najwa, itu adalah narkoba dan juga zat adiktif. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, yaitu pelaksanaan pembelajaran penilaian
hasil belajar yang mengacu kepada hak-hak anak, memiliki kelas ramah anak, memiliki bahan ajar, bebas dari unsur pornografi, kekerasan, radikalisme, dan sara. Yang ketiga, komponen ketiga adalah pendidikan dan tenaga pendidikan yang terlatih. Pelatihan hak anak, yaitu dengan tenaga terlatih mempunyai working group atau kelompok kerja dari sekolah ramah anak, melakukan pelatihan tentang sekolah ramah anak, tersedianya konseling, ya, bimbingan atau juga BP3 yang memerlukan perlindungan khusus untuk penyandang disabilitas. Komponen berikutnya, sarana dan prasarana yang terdiri dari prasarana keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan bagi anak didik. Berikutnya, partisipasi anak. Apa saja komponen yang berikutnya dari sekolah ramah anak, yaitu mengenai masalah partisipasi anak. Ya. Jadi peserta didik diberikan kesempatan untuk membentuk komunitas pelajar anti kekerasan. Kedua, memilih kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang ketiga, melibatkan peserta didik untuk penyusunan rencana kerja anggaran sekolah dan mendukung sekolah ramah anak. Yang berikutnya adalah peserta didik menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah. Komponen berikutnya yaitu masalah partisipasi, karena sekolah ini ya tanggung jawabannya ada dari orang tua, lembaga, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Orang tua wali ini adalah yang pertama untuk partisipasi sekolah terhadap sekolah ramah anak. Lembaga masyarakat ini lingkungan, dunia usaha yang mencapai juga dunia usaha dari seluruh program dunia usaha, yaitu dengan menerimanya lulusan, menerima untuk prakerin, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, itulah rekan sekalian. Maka setelah itu silakan kalian isi lembar kerja siswa dengan ada beberapa pertanyaan. Satu, apa yang dimaksud dengan sekolah ramah anak? Dua, sebutkan komponen-komponen ramah anak. Dan yang ketiga, sebutkan partisipasi anak dalam melaksanakan sekolah ramah anak. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat untuk melaksanakan MPLS di rumah. Dan jangan lupa, hasil LKS semuanya nanti akan dikumpulkan sesuai dengan yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.